tidak ada masalah yang disebutkan, bahkan yang dituduhkan seperti yang ada di media sosial berhubungan dengan masalah perempuan, berhubungan dengan masalah narkoba maupun masalah utang piutang. Ini jelas sekali adalah masalah, yaitu pemerasan, penculikan, penyiksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di suara Anda. Jadi viralnya kasus penculikan, penyiksaan sampai terbunuhnya, yaitu salah satu warga Aceh yang bernama Imam Mashkur. Dan akhirnya dari pihak keluarga Imam Mashkur yang bernama Tengku Mahdar ya, memberi kesaksian terhadap kejadian yang terjadi, yaitu pembunuhan terhadap Imam Mashkur. Jadi beliau membantah bahwa selama ini ada spekulasi maupun asumsi-asumsi di media sosial yang mengatakan bahwa motif terbunuhnya Imam Mashkur, ada yang mengatakan bahwa masalah utang piutang, ada juga yang mengatakan masalah narkoba, ada juga yang mengatakan bahwa masalah perempuan. Dan ini akhirnya pihak keluarga yang bernama Tengku Mahdar membantah hal tersebut di dalam percakapan, yaitu room TikTok. Jadi beliau masuk memberi klarifikasi apa yang terjadi. Jadi dihimpun dari berbagai sumber adalah ini murni pemerasan, penculikan sehingga terbunuhnya Imam Mashkur. Baik, untuk lebih jelas mari kita simak percakapan yaitu dari keluarga Imam Mashkur yang bernama Tengku Mahdar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan long malamnya dalam tamang pada ballroom kan. Tujuan long nunu tamang cuma ingin luruskan informasi, hana ingin nunu tamah, hana ingin lumpukuru. Dan baiknya yang salah paham sahabat long kalian jahit yang salah paham mbak TikTok. Nah yang pegahnya masalah hutang piutang, media kan. Nah yang pegahnya masalah gara-gara cewek, Masalah narkoba. Jadi ada di TikTok yang mengatakan bahwa terbunuhnya Imam Mashkur ini, yang ada yang mengatakan bahwa karena masalah utang piutang, masalah perempuan maupun masalah narkoba. Sehingga Tengku Mahdar ini akhirnya memberi klarifikasi dan meluruskan hal tersebut. Dan ini videonya sudah ditranslate ya, sehingga saya bisa memberi juga penjelasan. masalah macam-macam lah. Ini nomor pegang bau nurun mandum Mashkurnya umurnya 25 tahun. 25 tahun, tinggal di desa Monklayu, Kecamatan Ngandapura, Kabupaten Birun, terpaji di Dusun Arafah. Long menyota hitung rumah yang berarti JO sekitar le atau bormo dari rumah induk long boh, soalan pindah lain. Jadi tetangga to yang keluarga konya dan masuk duri lah mendung to dikira keluarga Udip Gonyan dan keluarga Gonyan berbarengan dengan keluarga Lungsit. Nah, jadi lebih kurang lenturi Mashkurnya. Dan Gonyan baru gujak ke Jakarta, itu setengah lebih kurang. Kalau gujak Jakarta, nah kerja, bapak sayangku di Turku sehat, nah gemkat ayam Kentucky di Medan sehat. Nah, karena dengan tren-tren jauh Jakarta, di Noka aku lupa goyang di Jakarta. Terus di Jakarta, Gonyan tinggal di Jakarta sekitar sampai meninggal itu nasi setengah lah lebih kurang. Jadi waktu bambang kerja, Gonyan mekat pak gede go bekerja, pak gaji. Cuman nah kemudahan rezeki nak buka kedero ke. Nah jadi pak kederonya nak trip belum. Kejadian lagi tak dengarnya. Kejadian awal kejadian Polimong. Dijak pelaku bagede tanpa taripu langsung dicokoknya di pila motor, pelaku disuruh Gonyan untuk telepon urung yang nawa HP cara songon mak, termasuk yang terakhir ke telepon untuk wilayah kepeng 50 juta maju po sambil dia nyaya seperti yang dalam videonya. Jadi Tengku Mahdar itu menyebutkan bahwa pada jam 5 Imam Mashkur ini dijemput oleh oknum tersebut dan akhirnya diteleponlah keluarganya. Dicari nomor telepon keluarga sanak saudara untuk meminta tebusan sebesar 50 juta supaya bisa pulang. Jadi sambil ditelepon, oknum tersebut memukul, menyiksa
imam maskur tersebut. Dan ini sangat keji dan biadab sekali ya kalau kita dengar dan kita baca yang disampaikan oleh keluarga tersebut. Ini udah seperti PKI. Jadi mereka ini, oknum pas pampres ini beraninya sama warga sipil yang tidak punya senjata. Coba Anda ke Papua sana ya, menghadapi anggota KKB. Kenapa warga sipil yang tidak punya kesalahan apa-apa dibunuh, disiksa begitu keji? Dan ini adalah perbuatan PKI, sudah mencoreng nama TNI. Dan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Proses hukum harus dikawal. Dan proses pengadilan juga harus disiarkan secara live streaming dan terbuka. Supaya masyarakat bisa memantau dan akhirnya nanti tidak akan terjadi yaitu imam-imam maskur yang lainnya. Yang seperti kejadian penyiksaan dan penculikan. Ini adalah benar-benar sangat biadab ya. Jadi patut kita beri kecaman supaya proses hukum ini cepat dilaksanakan dan tidak boleh tertutup. Supaya masyarakat bisa melihat bahwa hukum di Indonesia ditegakkan seadil-adilnya. Jadi karena peng pilih yang minta-minta kan, yang minta-minta peng dan alhamdulillah peng karena kontak anak dia kata, anak mohole nomor rekening yang pernah dikirimkan ditarik, video yang pernah dikirimkan ditarik, walaupun sempat tersimpan kan. Ya, jadi karena anak laporan sampai Tengah Haji, bedahlah ngon gomnyan sebagai urang polisi, ja pegahlah laporan Pak Polda bahwa ada kehilangan urang. Jadi dia pegang kehilangan Pak Polda, ditanggapi di Polda, diarahkan untuk Polsek le karena nyan wilayah Polsek untuk memberitahuan. Tapi Polda langsung pada urunnya atau Tengah Haji langsung olah TKP kan, olah TKP, dicek HP, dicek mendum. Tapi karena lokasi terakhir rekaman HP, jadi lokasi terakhir anak bergerak alih. Motor yang lokasi terakhir. Jadi, nah ternyata di saat Imam Maskur meminta uang 50 juta dan besok harinya keluarganya baru mendapat uang sebesar 50 juta dan ingin menghubungi nomor yang menelpon keluarga Imam Maskur tersebut. Jadi di saat menghubungi nomor tersebut sudah tidak aktif lagi dan juga nomor rekening yang dikirim yaitu oleh oknum tersebut ke WA keluarga sudah ditarik, artinya sudah tidak bisa dilihat kembali dan video-video juga penyiksaan yang dikirim ke WA tersebut ditarik. Jadi untung dari pihak keluarga sudah menyimpan video penyiksaan tersebut sehingga yang kita lihat ya viral sekarang ini video penyiksaan terhadap Imam Maskur. Coba kita lihat lagi. Berlarut-larut pada muro soalnya kejadiannya berdepurun mulai tanggal 12. Tanggal 12 kejadian pertama. Tanggal 11 kagak ada kontak. Tanggal 15 hanya informasi. Sedangkan waktu kita muteme mayat orang yang tanggal 20 atau 22. 20 apa ya? 20. Jadi waktu ada yang mau sakit mayatnya karena ada mau sakit tanggal 15. Jadi keluarga mereka menunggu berita tentang keadaan Maskur mulai dari tanggal 13 sampai tanggal 15. Ternyata baru mendapat info tersebut dari rumah sakit RSPAD yaitu pada tanggal 24. Ternyata pihak rumah sakit sudah menemukan mayat pada tanggal 15 Agustus 2023 dan mayat tersebut ternyata benar-benar dibuang di sungai. Dan ini katanya di daerah Kerawang ya. Waktu kita cross check meninggal korban malam kejadian. Malam kejadian kami meninggal korban. Berarti dia meninggal di jedakun di kubah lah, di bawah lah kan. Di bawah langsung. Ya, baru cime tanggal 15 di urung ini mau sakit, tanggal 20 baru gitu milik keluarga. Dan pelaku tanggal seuro sekolah muteme korban kan ditangkap kan drop. Nah, karena bukti yang mengarah pada pelaku karena kata tapi yang mempuapi kan dari HP Pak Mo jadi HP IC yang mengarah kepada pelaku. Nah, jadi drop juga pelaku di pom karena pelaku oknum dari TNI jadi drop lah di pom. Nah, pada tanggal 23 keluarga baru menerima mayat yaitu Imam Maskur. Sehari sebelum tanggal 23 ini dari pihak POM sudah melakukan
investigasi, yaitu mencari oknum yang melakukan pembunuhan terhadap Imam Maskur, yaitu melalui komunikasi terakhir dari HP yang digunakan, yaitu menelpon keluarga daripada Imam Maskur di Aceh, sehingga terdeteksi terakhir berada di lokasi di saat dia meminta uang sebesar 50 juta kepada keluarganya, sehingga HP tersebut akhirnya didapatkan di sebuah mall yang dijual oleh oknum pas pampres tersebut, dan akhirnya si oknum yang membunuh Imam Maskur itu ditangkap oleh POM ya. Periksa di POM, tinggal Haji baru menumpuk main. Pakai habanya baru tersebar di desan almarhum Kahanale, karena yang termasuk sih permintaan keluarga, karena waktu keluarga sering jawab tunggu, jawab bawa ulama katanya kan, jadi pegawai ulama nurul matangna. Jadi pokoknya berharap, maka juga hana ingin viral, hana ingin share, hana ingin karena punya share dia berkira koi poya ju. Jadi urungnya walaupun kejadian musibah ke matang berharap, matang rencana pemasang, punya kejadian ini matang. Nah, jadi dari keluarga, kenapa video yaitu penyiksaan dan pembunuhan Imam Maskur baru viral sekarang? Jadi kenapa tidak dari dulu? Karena keluarga juga masih berharap bahwa Imam Maskur masih hidup. Jadi jika seandainya keluarga memberikan video penyiksaan terhadap Imam Maskur, maka dikhawatirkan oleh keluarga akan lebih parah lagi keadaan Imam Maskur. Jadi sehingga video penyiksaan tersebut tidak diviralkan oleh keluarga, dan akhirnya juga viral dengan sendirinya tanpa ada niat dari keluarga untuk memviralkan video tersebut. Jadi kenapa proses waktu dari pembunuhan mulai tanggal 12 sampai viralnya video tersebut begitu lama? Karena memang dari pihak keluarga ingin berharap bahwa Maskur ini masih hidup, sehingga pihak keluarga juga mendatangi orang yang ditokohkan di Aceh seperti ulama bahwa masih memberi harapan bahwa Maskur masih hidup, sehingga pihak keluarga pun tidak memviralkan video penyiksaan tersebut. Tapi karena handali lagi viral apa enggak viral kan? Dan karena Imam Maskur sudah meninggal sampai mayatnya dibawa pulang ke kampung halamannya, dengan sendirinya video penyiksaan terhadap Imam Maskur akhirnya viral. Jadi kenapa bisa viral? Karena memang terjadi kebiadaban, kekejian terhadap Imam Maskur yang kita lihat, yaitu disiksa, yaitu sampai patah tulang rusuk, mulai dari rahang juga terjadi patah, dan ada juga di punggungnya disiksa ya, dicambuk. Dan kekejian tersebut menggugah hati dari masyarakat untuk memviralkan. Kejadiannya bermula tanggal 12 sampai handuk pula dong, urung waktu kepegahnya kejadian tanggal 25 kan. Tanggal 22 kan, tanggal 12 berarti mayat dikubur pada uro ke-11 lalu. Malamnya rumah duka baru malam le. Ya, dan malam uronya khususnya baru menyebar luas di media. Baru hanya mungkin ya, matang sekedar di kalangan tertentu lah. Ya. Dari yang kamu turi di kampung ada pernah urusan dengan orang rumpi yang salah, ada pernah menyinggung berapa kojana tepat hatnya tak bergantung dengan sentimen pribadi ataupun urusannya saja kojana. Kojana orang bahkan orang di sekeliling yang tinggalnya senang pada kojana, dan bahkan dapat orang sama dia orangnya siap desasi untuk dalam Maskur karena memang kurang jauh mendukung orang-orang samping. Dan keluarga juga mengatakan bahwa Maskur di masa hidupnya di kampung jadi tidak punya sentimen dengan warga, termasuk siapapun, bahwa hubungan dia selama di Aceh dengan keluarga maupun dengan saudara maupun dengan orang lain itu baik. Begitu juga dengan di Jakarta, di saat dia mencari nafkah, merantau ke Jakarta, di saat dia membuka usaha di daerah Rempoa, hubungan Maskur dengan warga sekeliling juga bagus, sehingga juga didapat kabar bahwa mereka siap memberi kesaksian jika diperlukan di saat persidangan nanti untuk menjerat hukuman kepada oknum yang biadab tersebut. Jadi banyak kata keluarganya, banyak beredar kabar yang mengatakan bahwa masalah perempuan lah, masalah utang piutang, sehingga informasi ini sampai ke keluarga, ke orang tuanya, dan ini orang tuanya sangat menyayangkan yaitu fitnah tersebut.
tidak ada masalah yang disebutkan, bahkan yang dituduhkan seperti yang ada di media sosial berhubungan dengan masalah perempuan, berhubungan dengan masalah narkoba maupun masalah utang piutang. Ini jelas sekali adalah masalah, yaitu pemerasan, penculikan, penyiksaan sampai terbunuhnya Imam Maskur. Kita harus kawal kasus ini supaya oknum Pas Pampres tersebut dihukum seberat-beratnya sampai hukuman mati, dan dari Panglima TNI juga sudah mengatakan bahwa ini minimal hukuman mati atau hukuman seumur hidup karena sudah menghilangkan nyawa seseorang, yaitu masyarakat sipil. Kita berharap proses hukum ini segera ditindaklanjuti dan disidangkan secara terbuka sehingga masyarakat bisa melihat proses keadilan yang ada di Indonesia. Baik, silakan Anda beri tanggapan dan pendapat Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.